Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, sahabat setia Morning Call GPIB, dimanapun saat ini berada. Saya, Pendeta Novita Rismayanti Pesireron, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petrus Jakarta. Sebelum melakukan aktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan hidup pada hari ini. Kami akan memulai tugas dan tanggung jawab kami, namun sebelumnya kami akan menerima berkat rohani dari firman Tuhan yang akan kami baca. Kami mohon, kiranya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Sahabat Morning Call, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan, yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah teman sekerja dalam pelayanan, belajar dari Titus. Kita sebagai pribadi disebut sebagai makhluk individu yang memiliki peran untuk membuat keputusan pribadi dan melakukan peran sebagai pribadi. Namun kita juga disebut sebagai makhluk sosial yang memiliki peran untuk berelasi
dengan keluarga, dengan teman sekerja, bahkan berelasi dalam sebuah persekutuan. Karunia kesungguhan dari Tuhan yang memampukan kita semua untuk melakukan peran di dunia sepanjang hidup, tidak terkecuali juga hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari tokoh perjanjian baru, belajar dari peran yang dilakukan oleh Titus, karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Titus. Kita akan mengingat kembali bersama-sama siapa Titus. Titus adalah seorang laki-laki Yunani yang menjadi Kristen. Titus juga disebut sebagai rekan kerja Paulus. Dan Titus juga disebut sebagai anakku yang sah menurut iman kita bersama. Artinya Titus disebut sebagai anak rohani Paulus. Sahabat Morning Call GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita tidak hanya mengingat siapa Titus, tetapi saat ini kita akan mencoba untuk mendalami kembali apa peran Titus dalam menjadi rekan sekerja Paulus. Sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan 3 peristiwa, kehadiran dan peran Tuhan bagi Titus, sehingga Titus itu hidupnya menjadi berkat, dan tentunya ini sangat menginspirasi untuk sahabat GPIB. Pertama, peran Titus dalam sidang Yerusalem. Titus diajak oleh Paulus hadir dalam sidang di Yerusalem. Ketika ada sebuah persoalan besar saat itu yang menimbulkan perpecahan. Persoalan tentang sunat tidak bersunat, persoalan tentang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 2 ayat 1. Saya bacakan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Jika Titus diajak atau dibawa oleh Paulus dalam sidang di Yerusalem dengan persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan, bisa kita pikirkan bersama bahwa Titus adalah teman kerja yang memiliki watak dan kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam sidang di Yerusalem. Artinya, peran penting Titus untuk membantu dan menolong Paulus. Dan Titus adalah contoh konkret dari orang Yunani yang tidak bersunat dan tetap menjadi orang percaya, yang mendapatkan keselamatan seperti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Pesan iman pertama apa yang kita dapatkan mengawali hari ini? Dari kesungguhan Titus untuk menerima karunia dan menjalankan perannya. Sahabat GPIB, mari jadilah teman bagi siapapun dengan karunia kesungguhan dari Tuhan untuk melakukan peran menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya untuk menolong menyelesaikan persoalan, konflik-konflik yang mungkin bisa saja terjadi di sepanjang kehidupan kita hari ini. Yang kedua, kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami peran Titus dalam perselisihan yang pernah terjadi antara Paulus dengan jemaat Korintus. Titus diutus Paulus ke Korintus untuk mengamati tanggapan orang Korintus terhadap surat Paulus. Saya akan membacakan untuk kita dari surat 2 Korintus pasal 7 ayat 13. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Ketika Paulus ada dalam situasi ketakutan,
dan begitu gelisah. Paulus sangat terhibur dengan kehadiran Titus yang membawa kabar gembira. Apa yang disampaikan Titus? Orang Korintus yang tadinya tidak menerima teguran keras dari Paulus, sekarang sudah menerima Paulus, bahkan mereka sangat merindukan Paulus. Artinya, peran penting Titus membawa berita bagi Paulus, dan berita itu juga yang mempengaruhi sikap dan kerohanian bagi Paulus dan bagi orang Korintus. Peran penting Titus menjadi teman yang kehadirannya menghibur. Peran penting Titus yang memiliki watak pandai bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan antara Paulus dengan jemaat Korintus. Sahabat Morning Call GPIB, pesan iman yang kedua yang kita dapatkan mengawali hari ini adalah: jadilah teman bagi siapapun dengan karunia kesungguhan dari Tuhan, melakukan peran untuk hadir, menghibur, dan mengutuhkan relasi yang rusak yang mungkin kita jumpai sepanjang hari ini. Yang ketiga, peran Titus dalam peristiwa persembahan bagi orang Yerusalem. Lagi-lagi, Titus diutus ke Korintus untuk menyelesaikan pengumpulan bantuan persembahan bagi orang Yerusalem. Karena jemaat Korintus pernah berjanji mengumpulkan persembahan tetapi tertunda. Dan Titus kembali berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Itu dapat terbaca dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain, itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Artinya, Titus selalu memiliki tujuan yang sama dengan Paulus, yaitu memberi motivasi untuk menolong sesama. Pesan iman yang ketiga yang kita dapatkan dari pribadi seorang Titus yang begitu menginspirasi dan akan menjadi bagian yang kita akan pakai untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sahabat GPIB, jadilah teman bagi siapapun dengan karunia kesungguhan dari Tuhan. Perannya memotivasi dan menjadi inspirasi. Dan inspirasi serta motivasi itu harus dilandasi watak hidup bersetia kawan dan hidup berbelas kasih. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mempercayakan tiap pribadi memiliki peran yang penting dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan gereja. Mari kita bersungguh-sungguh. Pertama, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, menolong saudara-saudara yang hidup dengan berbagai macam-macam konflik dan pergumulan hidup. Mungkin saat ini ada begitu banyak sahabat yang mengalami persoalan kesehatan, kelaparan, persoalan dalam pendidikan, minimnya relasi yang harmonis. Kita hadir untuk ada melakukan peran kita dalam konflik-konflik atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Mari kita menjadi pribadi yang bisa hadir di mana saja untuk menjadi pendamai, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi seseorang yang bisa mengukuhkan kembali relasi-relasi yang rusak. Mari juga menjadi pribadi yang memberikan motivasi dan inspirasi yang dilandasi dengan kasih. Kita ada dalam proses menjalani kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang hari ini.
Namun ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, berangkat dari apa yang dilakukan oleh Titus, menjadi teman sekerja yang sangat-sangat profesional dan berkualitas bagi Paulus. Dan inilah peran yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Selamat menikmati kehidupan dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami sangat bersyukur mengawali hari ini. Kami bisa membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dari seorang tokoh Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Titus, yang menjadi rekan kerja Paulus, yang selalu hadir untuk menolong rekan kerjanya dalam segala situasi persoalan yang ada. Dan dengan apa yang dilakukan Titus, kami terinspirasi untuk melaksanakan peran kami dalam kehidupan pribadi sebagai makhluk pribadi. Namun juga kami bisa melakukan peran kami sebagai makhluk sosial, berelasi dengan siapapun yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau menyatakan kepada Tuhan beberapa permohonan di dalam doa kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesungguhan kepada pemimpin bangsa untuk melakukan perannya dalam misi perdamaian, dalam misi untuk kemaslahatan masyarakat. Bahkan kami juga mempercayakan kepada Tuhan seluruh pergumulan masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati. Kami saat ini juga mau menyerahkan untuk setiap orang yang menderita dengan berbagai macam latar belakang penderitaan. Hadirlah kepada mereka ya Tuhan, karena mereka juga memiliki peran untuk setia dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk peran gereja Tuhan dalam mendampingi jemaat, melakukan pelayanan sosial, melakukan pelayanan persekutuan dan kesaksian. Ya Tuhan, berkati peran gerejamu, peran pemimpin-pemimpin gereja, bahkan peran warga jemaat gereja untuk tetap melakukan hal-hal yang baik ketika semua orang dipercaya untuk hidup dan diberikan karunia kesungguhan dari Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini juga kami mau berdoa untuk peran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dalam hal ini peran yang terus dilakukan oleh Departemen Inforkom Litbang melalui program Morning Call, Night Call GPIB. Kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti dengan setia, bertumbuh secara rohani. Kami juga saat ini mau menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap sahabat setia GPIB yang senantiasa mengikuti program ini. Kiranya mereka semua dapat bertumbuh secara iman kepada Tuhan melalui pengenalan-pengenalan akan Tuhan lewat tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi dari kitab suci, bahkan kisah-kisah yang membuat kami semua bertumbuh di dalam iman. Bahkan pesan-pesan iman itu bisa kami lakukan untuk melaksanakan tugas panggilan kami di muka bumi ini. Kami saat ini juga tetap menyerahkan bahwa gerejamu tidak hanya hadir di kota-kota besar, tapi gerejamu juga hadir di mana-mana tempat, bahkan di bagian-bagian terpencil di wilayah Indonesia. Hadirlah untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkati pelayanmu di tempat-tempat mereka bertumbuh untuk melayani umat Tuhan. Bahkan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam keterbatasan bahkan kelebihan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami katakan, bahkan yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Demikian sahabat GPIB, salam sehat untuk kita sepanjang hari ini, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.